kurikulum Merdeka ya Ustadz Ustadzah. Kurikulum Merdeka Belajar dari Kemendak, dan kedua adalah dari Ustadz Janda Firsel tentang beliau adalah guru penggerak dari Kemendikbud. Kalau kita berbicara tentang kurikulum Merdeka Kemendak, Ustadz Ustadzah, pasti bagi kita sebagai guru adalah sebuah kebutuhan kita sebagai guru untuk mengetahui apa itu kurikulum merdeka begitu. Kurikulum merdeka pastinya menjadi kebutuhan bagi kita supaya tidak terjadi miskonsepsi agar kita bisa mengimplementasikan kurikulum belajar. Kemudian perubahan kurikulum juga saja tidak cukup. Juga adalah memastikan perubahan di lapangan itu bisa jadi untuk semakin lebih jelas ya. Nanti akan disampaikan oleh beliau langsung yang ahlinya terkait bagaimana kurikulum merdeka di lingkungan Kemendak. Bapak Ibu bisa menyimak dengan seksama. Nanti ketika ada yang mau ditanyakan boleh ditanya langsung kepada beliau. Beliau sudah hadir kepada kita. Untuk mengefektifkan waktu, mungkin kita langsung saja kepada Ustadz Imam Bukhari untuk memulai acara kita pada hari ini. Kepada Ustadz Dr. Imam Bukhari, Mazhar Pendidikan, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ustadz, tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para Bapak Ibu hadirin hadirat, hadirin hadirat yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang ini kita dapat bermuajah di forum yang semoga berkah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak tahu persis apa yang akan dan perlu saya sampaikan yang sesuai dengan keinginan para hadirin hadirat. Tapi apapun itu, kami dari Kementerian Agama mungkin berkepentingan untuk menyampaikan, menjelaskan apa dan bagaimana kebijakan kurikulum merdeka pada madrasah ini. Karena saya nggak tahu persis apa yang mesti saya sampaikan, maka mungkin nanti lebih diperdalam dalam forum diskusi atau dialog, berkesempatan untuk tanya jawab, biar apa yang saya sampaikan ini dan apa yang menjadi kebutuhan para Bapak Ibu yang hadir terpenuhi dalam forum ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin saya menyampaikan share screen. Bapak Ibu sekalian, Kementerian Agama terkait dengan implementasi kurikulum merdeka itu tentu bahwa apa yang diperlakukan di sekolah itu akan juga diperlakukan di madrasah. Ini prinsip ya, ini prinsip. Kenapa? Karena madrasah sebagaimana definisinya, madrasah adalah sekolah umum berciri khas agama Islam. Sekolah umum berciri khas agama Islam. Artinya apapun yang berlaku pada sekolah umum itu berarti akan diterapkan pula di madrasah, namun dengan beberapa tambahan-tambahan, beberapa kekhasan-kekhasan yang mesti diberlakukan di madrasah itu sebagai nilai lebih dari yang ada di sekolah-sekolah umum. Nah, terkait dengan itu, maka
kebijakan implementasi kurikulum merdeka di madrasah itu semuanya sudah dituangkan di dalam KMA, Keputusan Menteri Agama nomor 347 tahun 2022, yang di situ sudah dituangkan semuanya terkait dengan apa dan bagaimana implementasi kurikulum merdeka di madrasah. Nah, kenapa KMA itu diperlukan? Kenapa nggak cukup apa yang ada di Kemendikbud saja? Karena ada dua alasan ini, Bapak Ibu sekalian. Pertama, bahwa implementasi kurikulum merdeka pada madrasah itu perlu diadaptasi. Jadi bukan diadopsi apa adanya, apa yang dilakukan di sekolah, tapi diadaptasi. Kenapa perlu diadaptasi? Setidaknya ada dua alasan. Yang pertama, bahwa di madrasah itu perlu mengembangkan kekhasan yang berupa nilai-nilai yang ada di madrasah. Ini harus kami pertahankan, harus kami tempelkan, harus kami internalisasikan di dalam praksis pendidikan kita. Pengembangan kekhasan ini, kekhasan inilah yang menjadi nanti ciri khas yang pembeda antara madrasah dengan yang di sekolah. Namun pada dasarnya bahwa apa yang ada di sekolah, kebijakan Kemendikbudristek itu juga akan diterapkan di madrasah karena memang madrasah itu adalah sekolah umum yang berdiri atas agama Islam. Jadi, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks ini Kementerian Agama dalam mengelola pendidikannya itu bermakmum kepada Kemendikbudristek. Kemendikbudristek menjadi imam di dalam proses pendidikan kita, menjadi imam bagi madrasah. Namun harus diingat bahwa makmum sebagai makmum itu boleh mufarokoh dengan imam. Bahkan dalam konteks tertentu, mufarokoh itu hukumnya wajib. Dalam sholat misalnya, dalam hal makmum berkeyakinan bahwa imam itu melakukan kesalahan yang menyebabkan batalnya sholat, maka dalam konteks itu makmum hukumnya wajib untuk mufarokoh. Karena kalau tidak, maka sholatnya makmum ikut batal karena dengan batalnya imam. Dalam konteks itu makmum harus mufarokoh. Nah, dalam konteks lain, mufarokoh atau memisahkan diri dari imam itu bisa sunat, bahkan hanya sekedar mubah. Contoh dalam konteks bahwa ketika ada keperluan yang mendesak, mau imam sholatnya baca ayatnya panjang sekali menjemukan, kemudian makmum ada keperluan tertentu, maka kemudian dia niat mufarokoh, niat memisahkan diri dari imam itu, kemudian melakukan aktivitas keluar dari jamaah. Itu boleh dalam konteks fikih seperti itu. Nah, kira-kira analoginya madrasah itu posisinya dengan Kemendikbudristek itu seperti itu. Nah, jadi ketika Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan yang itu misalnya saja jelas-jelas melanggar syariat, melanggar nilai-nilai yang ada di madrasah, maka dalam konteks ini tidak akan diikuti dan akan membuat keputusan kebijakan baru yang tidak sampai melanggar. Gitu. Nah, ini menjadi hal yang penting harus kita sadari. Disitulah kemudian madrasah, Kementerian Agama itu mengeluarkan peraturan tersendiri sebagai adaptasi dari apa yang ada di Kemendikbudristek. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi Kementerian Agama dengan madrasahnya itu membuat KMA ini karena memang ada dua amanat ini. Yang pertama tadi adalah perlu mempertahankan, mengembangkan, menempelkan kekhasan nilai madrasah itu di dalam praksis pendidikannya. Yang kedua, karena memang
ada kebutuhan yang berbeda antara yang ada di sekolah dengan yang di madrasah. Contoh konkret misalnya, kondisi madrasah kita itu 95% itu adalah swasta, yang 5% itu adalah negeri. Bahkan kalau mengikutkan RA itu 97% itu swasta, yang 3% itu adalah negeri. Ini kan sangat jauh sekali. Apa artinya 3%? Apa artinya 97%? Apa artinya 5%? Artinya andaikan di Zoom ini ada 100 orang, maka hanya 5 orang yang lima. Nah, tentu kondisi ini berbeda dengan yang di sekolah. Di swasta, di sekolah itu lebih banyak negerinya daripada swasta. Kita tahu ciri khas sekolah atau madrasah swasta itu berbeda dengan negeri. Mereka madrasah-madrasah yang mayoritas swasta itu ciri khasnya diselenggarakan oleh masyarakat untuk masyarakat. Jadi kemandirian masyarakat itu sangat mendominasi. Bahkan intervensi pemerintah di situ sangat kecil sekali. Nah, tentu memperlakukan ini berbeda. Itu dari aspek kebutuhan. Nah, dari aspek nilai misalkan, dari ada unsur pembeda antara yang ada di madrasah dengan yang ada di sekolah. Pertanyaan mendasarnya adalah apa yang membedakan, yang itu sebagai khas madrasah yang tidak dimiliki oleh di sekolah itu apa? Saya mau ada dua ya, setidaknya ada dua pembeda antara madrasah dengan sekolah. Yang pertama tentu dari aspek mata pelajarannya. Di sekolah itu ada mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, 3 jam pelajaran. Tapi di madrasah, satu mata pelajaran tadi itu menjadi 5 mata pelajaran. Ada Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, kemudian Bahasa Arab. Bahkan di madrasah aliyah yang program keagamaan atau peminatan keagamaan, materi PAI itu menjadi 9 mata pelajaran. Kan jauh sekali dengan sekolah yang hanya 1 PAI. Kalau di MAPK, program keagamaan atau peminatan keagamaan itu ada 9 mata pelajaran. Al-Quran Hadis 1 mata pelajaran. Kalau di MAPK, peminatan keagamaan atau program keagamaan, itu menjadi 4 mata pelajaran. Al-Quran yang menjadi hadis, menjadi tafsir dan ilmu tafsir, ini 2 mata pelajaran yang terpisah. Hadisnya menjadi hadis dan ilmu hadis, jadi 4. Kemudian akidah akhlak, akidahnya menjadi ilmu kalam. Kemudian akhlaknya menjadi akhlak tasawuf, jadi jauh lebih mendalam dari yang reguler. Kemudian fikihnya, kalau di reguler hanya fikih saja, tapi yang keagamaan ini ada fikih dan usul fikih. 2 mata pelajaran terpisah. Kemudian bahasa Arabnya, nah ini yang menarik, ini yang bidangnya Bapak Ibu sekalian. Bahasa Arab itu kalau di reguler ada 1 bahasa Arab 2 jam pelajaran, kalau di peminatan keagamaan atau keagamaan itu menjadi 2. Yang 1 memang diarahkan untuk pembelajaran bahasa Arab, diarahkan untuk kompetensi komunikasinya. Jadi paradigmanya itu pembelajaran komunikatif. Kemudian yang 1 itu strukturalis. Artinya untuk membekali peserta didik memahami betul tentang struktur bahasa Arab sehingga bisa dia punya kemampuan dan kompetensi untuk belajar agama itu dari sumber aslinya. Dari sumber yang autentik. Yaitu Al-Quran, Hadis, dan kitab kuningnya itu. Quran, Hadis, kitab kuning rasanya tidak bisa dipisahkan itu. Karena kita untuk bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar, tidak ada jalan lain kecuali dengan mempelajari kitab kuning. Kecuali dengan mempelajari kitab kuning. Kalau ingin paham betul pesan sesungguhnya keagamaan yang ada di Al-Quran dan Hadis, mesti belajar kitab kuning. Nah, madrasah dengan peminatan keagamaan atau dengan program keagamaan ini membekali itu, yaitu kemampuan bahasa Arab untuk memahami ajaran agama Islam itu dari sumber autentiknya,
yaitu Al-Quran dan hadis dengan kitab kuningnya itu. Kenapa ini menjadi penting? Dan ini menjadi sesuatu yang harus dikenalkan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membaca CP SK Dirjen nomor 3111 itu tahun 2002, itu kita sudah mengenalkan bahwa belajar bahasa Arab itu tidak sekedar belajar bahasa Arab komunikatif, tapi kita berikan kesadaran kepada peserta didik kita, madrasah, bahwa bahasa Arab itu adalah sebagai alat untuk mempelajari agama ini dari sumber yang autentik, yang asli, yang sah, yaitu Al-Quran hadis dengan pemahaman ala kitab ini. Ini menjadi penting karena di akhir-akhir ini, terutama di dekade terakhir, kita tahu bahwa masyarakat kita begitu dangkal mempelajari agama itu mengambil cukup dengan yang ada di YouTube, yang ada di blog-blog, yang ada di web. Yang kita tahu bahwa apa yang dituliskan di sana di samping YouTube itu semua tidak bisa terverifikasi validitas dan kebenarannya dengan baik. Tidak ada sanad. Karena dalam dunia pembelajaran keagamaan itu ada sanad. Al-isnadu minad-din, kata Kanjeng Nabi di dalam Sahih Muslim, al-isnadu minad-din. Tidak cukup hanya belajar konten ilmunya saja, tapi mesti harus bersanad. Harus bersama. Karena di samping dalam agama itu ada ilmu pengetahuan dan ada laku. Di pengetahuan belum tentu dia dipandu oleh laku yang benar. Karena itu pengetahuan keagamaan butuh laku. Nah, laku inilah hanya bisa diperoleh dari sanad, dari guru-guru kita yang sampai nyambung kepada Kanjeng Nabi, yang itu tidak pernah bisa didapatkan dari belajar dari internet, dari YouTube, dari blog, dan sebagainya. Sekali lagi, ini pentingnya belajar bahasa Arab. Kemudian kita kenalkan kepada semua peserta didik kita bahwa kalau kepingin memahami agama Islam dengan benar itu ya bahasa Arab. Bahasa Arab. Tentu dengan kitab kuningnya itu. Karena para mu'alif kitab kuning inilah yang paling punya otoritas untuk menjabarkan apa sing dikarepne dalam Quran dan hadis itu, karena sudah berdasarkan turun-menurun melalui sanad tadi itu al-isnadu minad. Nah, Bapak Ibu sekalian, para pengajar bahasa Arab, tolong hal-hal begini ini saya pesankan betul untuk bisa dipahamkan betul kepada semua kita, kepada guru-guru kita, kepada semua peserta didik kita, agar ia belajar agama tidak serampangan. Mari anak-anak kita dorong untuk menyukai, mencintai belajar bahasa Arab, kemudian dari situ kemudian menjadi wasilah memahami agama dengan cara yang benar sehingga mendapatkan pemahaman agama yang benar. Karena Bapak Ibu sekalian, Kementerian Agama itu punya misi besar, punya visi dan misi besar mengemban amanat negara ini untuk menyelamatkan cara beragama kita. Kita tahu bahwa di dekade akhir-akhir ini cara beragama kita di Indonesia itu tidak dalam kondisi baik-baik saja. Ada cara beragama yang cenderung ekstrem kiri, sekuler, memisahkan agama dengan kehidupan, bahkan dengan praktek pendidikan kita. Sekuler, liberal yang mendewakan akal, mendewakan terhadap nalar, terhadap logika, sampai mengalahkan kepada syariat, pada aturan agama. Nah, tapi dari sisi yang ekstrim, ada yang kecenderungan kita beragama yang cenderung ekstrim kanan. Cara beragama yang sangat ketat, yang tidak mendialogkan ajaran-ajaran agama itu dengan konteks kehidupan kita. Agama difahami secara tekstual sehingga terasa sangat kaku, sangat ketat. Yang ciri khasnya biasanya cara beragama seperti ini, dikit-dikit haram, dikit-dikit murtad, dikit-dikit musyrik, dikit-dikit bid'ah. Jadi itu karena pemahamannya
bukan agama, tapi pemahamannya yang salah, pemahamannya yang terlalu tekstualis. Nah, siapapun yang terlibat di Kementerian Agama punya kewajiban untuk mengemban misi ini, yaitu menarik mereka dari cara beragama yang ekstrim kanan tadi untuk ditarik ke tengah, dan menarik pula dari cara beragama yang ekstrim kiri tadi ditarik ke tengah. Di tengah ini apa artinya? Yaitu menggunakan akal dengan metode yang valid dan terpercaya untuk memahami dan mengimplementasikan ayat-ayat suci. Jadi teks-teks keagamaan di dalam Al-Quran dan hadis itu difahami dengan menggunakan akal yang sehat, dengan menggunakan kaidah metodologi yang sufi, yaitu ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada tafsir, ada hadis, ada balaghah, mantek, arud, ada fikih, ada usul fikih, ada Masya Allah ilmu yang perangkat ini. Inilah alat untuk memahami pesan keagamaan dalam Al-Quran dan hadis tadi itu agar bisa diterapkan secara modern. Nah sekali lagi, untuk melakukan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang mampu berbahasa Arab. Inilah pentingnya teman-teman guru bahasa Arab ini. Sekali lagi, untuk meyakinkan kepada kita semua, para guru-guru bahasa Arab dan para anak-anak kita, untuk mencintai bahasa Arab ini. Untuk mencintai bahasa Arab ini. Mari kita selamatkan cara hidup keberagamaan kita. Sekali lagi, yang saya maksud beragama ini bukan agama Islamnya. Kalau agama Islam itu jelas modern. Yang salah itu cara memahami agamanya ini, cara memahami teks-teks suci ini. Itu yang salah, kemudian penerapannya menjadi tidak moderat. Ekstrim kanan, bisa jadi terlalu ketat tadi itu, kemudian dikit-dikit mengharamkan, dikit-dikit sampai yang kebangetan itu kan, sampai mengatakan bahwa Pancasila itu tauhid, NKRI itu non syar'i dan sebagainya. Nah, demikian pula tadi itu. Oke Bapak Ibu sekalian. Nah, ini pesan mungkin yang harus kita. Nah, jadi satu tadi itu kekhasan nilai di madrasah itu ada pada jumlah mata pelajaran yang memang beda itu. Bahasa Arab menjadi dua, yaitu bahasa Arab yang memang komunikatif untuk bisa sebagai bahasa internasional. Kemudian di samping itu kita membekali, menyadarkan pula kepada peserta didik kita bahasa Arab itu sebagai alat untuk mengkaji agama dari sumber yang autentik, yang bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan, yaitu menggunakan kitab kuno. Nah, kekhasan yang kedua, justru ini yang penting juga adalah tentang nilai-nilai ini. Jadi artinya begini, tidak hanya jumlah mata pelajarannya saja yang menjadi pembeda. Yang penting lagi adalah bahwa praksis pendidikan di madrasah itu mesti diwarnai oleh nilai-nilai agama Islam. Jadi ruh nilai ajaran agama Islam mesti menjadi warna di dalam praksis pendidikan kita, sehingga mampu menciptakan atmosfer kehidupan akademik madrasah itu sesuai dengan ajaran-ajaran nilai-nilai agama Islam. Ini praksis pendidikannya. Jadi sehingga suasana kebatinan yang terjadi di lingkungan madrasah itu terwarnai oleh nilai tadi. Semua insan madrasah, semua warga madrasah, cara berpikirnya, cara bersikapnya, dan cara bertindaknya itu mesti mencerminkan nilai-nilai agama Islam. Nah, ini pesan-pesan ini yang ditempelkan, yang dimasukkan, yang mesti mewarnai di dalam buku Merdeka ini. Itulah kepentingannya kenapa Kementerian Agama tetap mengeluarkan KMA, Keputusan Menteri Agama, untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Ingin menjaga dua. Contoh sebagai contoh nilai-nilai tadi ya, untuk bisa memperjelas apa yang dimaksud, bahwa nilai-nilai yang membedakan antara yang ada di madrasah dengan sekolah itu misalnya adalah yang kita ingin mengembangkan, sekedar mengertikan contoh adalah
Misalnya hubungan guru dengan murid. Dunia pendidikan kita, apalagi dunia pendidikan umum, ya, itu kecenderungannya itu bahwa hubungan guru dengan murid itu diikat dengan hubungan transaksional. Hubungan transaksional yang saya maksud adalah bahwa layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah atau oleh guru itu diukur dengan seberapa besar negara membayar atau seberapa besar murid itu membayar kepada sekolah atau kepada madrasah atau kepada gurunya. Jadi itu transaksional. Nah, padahal ajaran kita nggak seperti itu. Ajaran kita nggak seperti itu. Itu berarti cenderung bahwa dunia pendidikan itu adalah dunia semacam dunia bisnis lah, kira-kira begitu. Ada transaksi, ada layanan diukur dengan seberapa bayarnya itu. Tapi tentu agama kita nggak seperti itu. Jauh lebih mulia dari itu. Dalam hubungan guru dengan murid, kita mengenal bahwa hubungan itu dibangun dengan atas hubungan mahabbah fillah. Kita, para guru, bertemu dengan murid, ketemulah di kelas, itu apa yang mengikat? Tentu yang mengikat bukan bayaran-bayaran tadi itu, tapi yang mengikat adalah karena kasih sayang yang mempertemukan antara guru dengan murid yang sama-sama menginginkan kebaikan untuk sama-sama menuju kepada Allah. Inilah hakikat pendidikan. Jadi yang mengikat hubungan guru dengan murid adalah hubungan mahabbah fillah. Dan hanya dengan hubungan inilah nanti apa yang diperoleh di akhirat, proses pembelajaran itu akan sangat mempengaruhi nanti yang peroleh di akhirat. Hanya dengan ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, maafnya begini. Jadi kami guru itu bisa masuk surga, bisa jadi gara-gara muridnya. Artinya muridnya bisa menyebabkan gurunya itu bisa masuk surga bareng-bareng. Sebaliknya, guru ketika salah mengajar itu bisa menyebabkan muridnya tadi itu menyeret gurunya masuk neraka. Nah, hubungan seperti ini, hubungan guru dengan murid seperti ini sekali lagi itu langsung terkait dengan nasibnya nanti di akhirat. Gitu. Percaya nggak Bapak Ibu sekalian? Halo? Tes. Percaya nggak ini? Halo? Oke. Saya keluarkan dalil ya, biar mantap. Saya keluarkan dalil. Pak Ade, saya keluarkan dalil ya, mau izin nih. Ya, kepada Jadi gini. Gak apa lah, mumpung ketemu dengan guru-guru top ini, guru-guru bahasa Arab. Coba dicek di surat At-Tur ayat 21. Dicek di surat At-Tur ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang sedang membuka HP bisa langsung dicek surat At-Tur ayat 21. Cukup sempat buka tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalin min syai' kullum da'in bima kasaba rahim. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan anak cucu mereka yang mengikuti dalam keimanan itu. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nanti kelak di akhirat akan dipertemukan dalam satu kamar di surga. Nah, yang menarik kata-kata dzurriyyah. Kata-kata dzurriyyah dalam ayat ini, kalau Bapak Ibu sempat buka tafsir yang sederhana, tafsir Jalalain misalkan, kemudian lihat khasiyahnya Asawi misalnya. Dzurriyyah itu ada dua. Ada dzurriyyah bin nasab, ada dzurriyyah bisab. Dzurriyyah bin nasab artinya hubungan dua orang itu karena tunggal nasab, tunggal darah. Jadi anak bapak kakek, kemudian buyut cangga wareng udek-udek sihur ke atas itu atau ke bawah sama aja, itu dzurriyyah bin nasab. Jadi itu nanti punya pengaruh. Jadi kalau ada orang tua kemudian anaknya gara-gara orang tuanya dia ikut iman karena orang tuanya tadi, maka nanti ini saling bisa menolong.
saling bisa menanti dipertemukan dalam satu kamar di surga. Nah, yang menarik yang kedua ini ada dzurriyyah bisabab. Dzurriyyah bisabab itu adalah hubungan dua orang atau lebih yang di situ diikat dengan mahabbah fillah, sama-sama menuju kepada Allah sehingga memunculkan amal soleh. Coba Bapak Ibu perhatikan, hubungan dua orang atau lebih yang diikat dengan mahabbah fillah untuk sama-sama menuju kepada Allah yang memunculkan amal soleh. Coba kalau diperhatikan ini kan hubungan guru dengan murid. Guru bertemu dengan murid. Mereka sama-sama menginginkan menjadi orang baik-baik untuk menuju kepada Allah yang memunculkan amal soleh berupa apa? Berupa taklim wa ta'allum. Proses pembelajaran, proses belajar. Yang murid belajar, yang gurunya mengajar. Nah, ini karena ya dzurriyyah bisabab tadi itu. Bahkan yang menarik lagi ini, As-Sawi mengatakan hubungan dzurriyyah bisabab itu jauh lebih kuat daripada hubungan bin nasab. Artinya apa? Artinya nanti kelak di akhirat guru itu bisa menolong muridnya untuk sama-sama bareng masuk atau sebaliknya. Bilalah itu apa ya? Ternyata gurunya itu kepleset masuk neraka. Muridnya menjadi orang baik-baik masuk surga. Itu nanti muridnya ini itu akan menolong gurunya itu untuk sama-sama masuk surga. Saya sih berharap Bapak Ibu tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan ini sehingga mau berkenan untuk membuka apa yang saya sampaikan tadi, yaitu tafsir Hasyiyah As-Sawi atau Al-Jalalain bahwa Al-Qutubi, misalnya lagi Ar-Razi atau Ibnu Katsir, silakan dicek di sana. Bahkan yang paling lagi ya, Kanjeng Nabi itu menafsiri ayat tadi itu dalam sebutan Al-Asr, misalkan idza dakhala ahlul jannati al jannata fasalahum an abawa ila akhirih. Ketika ahli surga itu masuk surga, maka orang itu akan tolah-toleh, mencari-cari. Fasalun abawai wa azwajillah. Dia tanya-tanya, mana bapak saya, mana istri saya, mana, menanyakan. Kemudian dijawab oleh Allah, fa innahum lan yudriku ma antrafta. Oh, mereka enggak dapat apa kamu dapat ya. Kemudian dijawab oleh anak ini, inni amiltu li walahum. Ya Allah, saya beramal untuk saya dan untuk mereka. Nah, kemudian fayu'maru marubil hakim. Malaikat diperintahkan untuk mempertemukan dalam satu kamar di surga. Nah, silakan dicek ini. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, saya ingin meyakinkan bahwa praksis pendidikan kita ketika Bapak Ibu menghadapi murid-murid kita, itu sebenarnya tidak sekedar hubungan duniawi belaka. Bukan urusan dunia. Itu urusan ukhrawi yang langsung terkait nanti nasib Bapak Ibu di akhirat. Dan bisa jadi sebaliknya nasib itu. Guru bisa masuk neraka gara-gara muridnya. Yang ini coba dicek. Tolong dicatat dan dicek. Kalau kebetulan bawa HP, buka saja di surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuqallabu wujuhum fin-nari yaquluna ya laitana ata'na Allaha wa ata'na Rasul. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Rabbana atihim di'faini minal adab wal'anhum la'nan kabira. Oke, ini. Waduh, ini ngeri juga ini. Pak Ade, halo. Jadi pengajian ini gimana? Enggak apa-apa ya? Aduh. Jadi pengajian ya, enggak apa-apa lah. Jadi begini. Yauma tuqallabu wujuhum fin. Hari di mana wajah ahli neraka itu dibolak-balik di neraka. Dibolak-balik ini kalau kita lihat bahasanya, tuqallabu itu wazan fa'ala fa'ilu. Ini taksir ya. Biziyadatil ain fi'li dan faidahnya li taksir untuk menunjukkan makna banyak. Artinya wajah ahli neraka itu bisa dibolak-balik sampai banyak kali lah kira-kira. Ini taksir. Nah, kemudian dia mengeluh, ya laitana atoknya, ya Allah kenapa saya dulu tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulnya. Nah, kemudian menghubungkan dengan waktu di dunia. Rabbana inna atokna sadatan, ya Allah
saya waktu di dunia itu manut taat kepada Sadat dan Kubarok. Saya. Siapa Sadat, siapa Kubarok? Silakan dicek di tafsirnya. Masuk di situ adalah para orang tua, para guru. Orang yang punya pengaruh secara psikologis, orang yang punya kekuasaan untuk mempengaruhi orang itu, kemudian dia mengarahkan. Ya Allah, dulu saya manut ya Allah dengan guru-guru saya itu, dengan guru bahasa Arab saya itu ya Allah. Tapi fa'adhalluna sabila, malah justru mereka menyesatkan saya sehingga saya masuk neraka seperti ini. Nah, kemudian ayat berikutnya ini, Rabbana atihim bi'afaini min adab, ya Allah, timpahkanlah kepada mereka guru-guru bahasa Arab saya itu ya Allah, bi'afaini min adab, 2 kali lipat dari adab yang saya terima ini. Enggak cukup itu, wal anhum laknan kabir, dan laknat mereka dengan laknat yang sangat besar. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngeri kalau kita lihat ayat seperti ini ya. Ternyata guru kalau salah mengajar kepada murid dan kemudian menyebabkan murid itu tersesat masuk neraka, itu dituntut nanti masuk neraka. Dituntut. Bahkan azabnya itu 2 kali lipat dan dilaknat oleh Allah. Masya Allah. Artinya begini, saya sekali lagi begini. Madrasah itu ingin bahwa pemahaman keyakinan seperti ini itu harus mewarnai di dalam cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak semua insan madrasah. Gurunya mikirnya begitu, dikit-dikit dihubungkan dengan akhirat, dihubungkan dengan akhirat. Sehingga guru misalnya mau jewer, mau menghukum muridnya, mau jewer itu mikirnya jeweran saya ini mengantarkan dia masuk neraka atau masuk surga. Jadi semuanya diliputi dengan nilai-nilai ukhrawi ini menjadi pertimbangan. Masya Allah, ini kalau kita bayangkan ya, kalau nilai-nilai seperti ini itu dapat mewarnai sikap kita sebagai guru yang luar biasa, sehingga tidak akan terjadi namanya bullying, tidak ada urusan dengan HAM dan sebagainya, karena semuanya terkendali dengan ayat-ayat seperti ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita berharap menjadi bagian orang yang mengambil tanggung jawab ini, yaitu mengembalikan ruh madrasah, mengembalikan ruh agama di dalam praksis kehidupan pendidikan kita. Sehingga apa yang kita lakukan ketika mengelola, ketika mengajar, itu semuanya itu dalam konteks ibadah, semuanya dalam konteks akhirat, dalam konteks ibadah. Jadi gampangnya begini, kesimpulannya, ibadahnya guru itu dengan cara ngajar itu. Guru ngoreksi soal, guru membimbing anaknya, membimbing murid-muridnya, menegur murid-muridnya. Itu semua konteksnya adalah ibadah. Nah, ibadahnya guru seperti itu, bukan sholat. Ibadahnya guru itu justru bukan sholat. Bahkan bisa jadi nggak usah banyak sholat lah guru itu. Ya ibadahnya begini aja, ngajarnya ini kita diseriusi, itu ibadahnya seperti itu. Murid juga begitu. Ibadahnya murid itu ya belajar. Bahkan kata Imam Asy-Syafi'i, belajar 1 jam itu lebih baik daripada sholat sunat. Sholat sunat ya, buat sholat fardu, sholat sunat. Sholat ini kan ibadah terbaik ya. Tapi itu masih kalah dengan ibadah belajar. Nah ini loh. Ini coba kalau perspektif ibadah ini masuk di dunia kita ketika mendidik murid-murid kita. Tidak peduli itu apa yang dipelajari. Konteksnya adalah ibadah. Konteksnya adalah ibadah. Jadi ibadahnya guru mestinya bukan sholat, bukan apa. Bahkan bisa jadi haram. Kasusnya begini, contoh. Ini sebenarnya contoh ya. Bisa dianalisis, nanti nggak setuju bisa angkat tangan. Bapak Ibu misalnya Pak Ade, ini sholat duha. Gara-gara sholat duha menerlantarkan murid-muridnya di kelas. Ini sholat duhanya itu maksiat itu. Sholat duhanya itu
Maksiat. Kenapa? Sholat duha itu hanyalah hukumnya sunat. Mengajar di kelas itu adalah wajib karena itu tugas negara. Karena Bapak Ibu ngajar dengan jam tertentu, dengan itu adalah apa? Sudah terikat dengan kontrak. Yang konsekuensinya ada. Jadi gini, hubungan Bapak Ibu yang PNS ya dengan negara itu kan kira-kira fikihnya itu kan hubungan ijarah, sewa. Jadi Bapak Ibu disewa untuk mengajar dengan ketentuan syarat tertentu yang konsekuensinya mendapatkan gaji, ujroh. Nah, syarat-syarat tertentu misalnya ngajarnya jam sekian sampai sekian, ada tugas 4 tugas yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi hasil belajarnya, kemudian menindaklanjuti tugas. Dulu kan 4 itu. Nah, gara-gara sholat duha, ternyata menelantarkan itu maksiat. Ya, karena itu berarti kan mementingkan perkara sunat, mengalahkan perkara wajib. Dalam kaidah fikih menyatakan al-wajibu la yutraku illa liwajibin. Perkara wajib tidak boleh ditinggalkan kecuali demi kewajiban. Mafhumnya kalau meninggalkan kewajiban sekedar mengajar sunat itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Maksiat tadi, sholatnya tadi maksiat. Coba Bapak Ibu, mari kita coba mari kita mikir bareng. Kalau perspektif mikir seperti ini, perspektif agama seperti ini mewarnai kita, itu Masya Allah. Etos kerja, loyalitas pekerjaan, itu akan terjadi dengan sendirinya di madrasah. Nah, Bapak Ibu bangun malam-malam, ngoreksi pekerjaan anak-anak, memberikan komentar, mendoakan, Masya Allah. Itu sudah ibadah. Ibadah ya itu, bukan tahajudnya gitu. Ibadahnya ya itu kira-kira begitu. Kalau tahajud itu tambahan saja lah kira-kira. Nah, sekali lagi Kementerian Agama membawa misi moderasi beragama. Cara di dunia pendidikan, nilai-nilai moderasi yang moderat itu harus mewarnai. Kemudian nilai ibadah juga harus menjadikan perspektif. Perspektif itu artinya apapun aktivitas insan madrasah itu semuanya adalah konteksnya adalah ibadah. Ini sampai jam berapa? Oh, kok sudah sampai jam 2? Aduh, ini kebanyakan ini ya. Cukup mungkin itu ya. Kira-kira begitu. Sebagai pengantar saja. Nah, cuma begini, saya ingin menambah sedikit ya terkait dengan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ada dua misi ya, dua misi yang bahasa Arab yang kita ambil. Yang pertama membekali murid-murid kita untuk bisa berkomunikasi dengan berbahasa Arab, mengingat bahasa Arab ini sudah menjadi bahasa dunia, digunakan oleh 300 sekian negara yang menggunakan itu untuk komunikasinya. Nah, di samping itu kita sadarkan bahwa bahasa Arab adalah bahasa alat, sarana, wasilah untuk bisa memahami ajaran agama ini dengan baik dan benar, dengan moderat. Saya kira hanya bekal inilah orang itu bisa moderat. Orang susah moderat hanya belajar dari YouTube yang tidak tersaring itu, kemudian belajar dari web-web yang tidak tersaring. Apapun, guru punya kewajiban ketika anak-anak belajar dari internet, dari YouTube, guru harus berperan menjadi verifikator kebenaran dari ajaran yang diterima itu. Itu yang pertama dari amanat ini. Kemudian bahasa Arab, sebagai guru bahasa Arab ya, sekalipun Bapak Ibu ini ngajar di lembaga pendidikan umum, misalkan sekolah, orang ngajar bahasa Arab itu di dalam dirinya itu sudah kadung diberi label oleh masyarakat, dia itu istimewa lah, berbeda dengan guru-guru yang lain. Dia dihukumi lebih dekat dengan Gusti Allah, lebih dekat dengan agama. Artinya apa? Guru bahasa Arab mesti punya komitmen tinggi untuk memberikan contoh kepada murid-murid, kepada lingkungan belajarnya itu,
lebih dari sekedar yang dicontohkan oleh guru-guru umum lainnya. Karena dalam diri guru-guru bahasa Arab itu ada bahasa Arab yang itu adalah bahasa Al-Quran, bahasa surga. Tadi kata Pak Adi di sambutannya tadi. Bahasa Quran, bahkan bahasa kubur ini beritanya ini. Bahasa kubur. Sudah kadang seperti itu. Apalagi kalau di forum-forum, kalau ada petugas, nggak ada petugas doanya, yang suruh doa, guru bahasa Arabnya biasanya itu. Pokoknya intinya, saya pesan betul, akhlaknya, kemudian perilaku, itu dijaga betul. Karena yang menjadi fokus, menjadi sentra ya, dari urusan keagamaan ini. Nah, kurikulum kita yang kami tuangkan di CP itu mengakomodir dua pesan tadi itu, yaitu komunikatif dan strukturalis. Kami memutuskan dalam proses pembelajaran bahasa Arab itu menggunakan pendekatan genre, pendekatan teks. Nah, menurut analisis dari tim kami, karena dengan pendekatan genre inilah diharapkan bisa merubah suasana kelas. Suasana kelas kita berubah dalam proses belajar bahasa Arab. Inti dari perubahan kurikulum adalah perubahan di kelas. Saya ulangi, inti dari perubahan kurikulum adalah perubahan di kelas itu sendiri. Ketika kurikulum berubah menjadi kurikulum merdeka, tetap ukurannya adalah apakah kelas kita berubah atau begitu-begitu saja. Itu yang tolong nanti dicek Bapak Ibu. Pokoknya Bapak Ibu harus berubah ngajarnya dengan kurikulum ini. Bahkan suasana kelas itu menjadi ukuran bagi perilaku anak-anak kita di luar. Artinya, kalau ada anak-anak kita itu sampai tawuran di luar sana, yang harus kita pertanyakan adalah apa yang terjadi di kelas-kelas kita? Apa yang salah di kelas-kelas kita? Kok bisa meluluskan atau bisa punya murid yang tawuran itu? Apa yang terjadi di kelas? Jadi ukuran kelas. Kelas ini menjadi ukuran dari perilaku anak-anak kita di luar. Ketika Bapak Ibu mengeluhkan betapa nakalnya anak-anak kita sekarang ini, harus berani mempertanyakan apa yang terjadi di kelas-kelas kita. Sekian, apapun semoga bermanfaat berkah. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz Imam Bukhari, banyak sekali yang kita dapat yang saja dari beliau.